Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara kita teruskan memuji Tuhan. Pada hari ini kita naikkan pujian kita buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Mari katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Harame kita searti sama nyingkang pepegai.
Mari kita ngandiri Tuhan kita Yesus. Haleluya. Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti siaran home cell kita pada malam ini. Jadi pada malam ini saya membawa kita dengan firman Tuhan sebelum kita mulai dengan home cell kita. Firman Tuhan yang saya bawa kepada kita pada malam ini ialah berkaitan dengan doa. Kalau kita masih ingat ibadah doa kita malam hari Kamis minggu lepas, saya juga membawa kita dengan tema yang sama, yaitu doa yang efektif, doa yang berkesan. Jadi malam ini kita sekali lagi belajar mengapa kita harus berdoa. Jadi malam ini kita belajar tiga poin mengapa kita harus berdoa. Kita belajar 3 alasan malam ini daripada 7 poin. Kita belajar 3 poin pada malam ini. Saya ingat seorang pendeta dalam buku dia membuat tulisan begini, banyak berdoa banyak berkat, kata dia. Kurang berdoa kurang berkat, jarang berdoa jarang berkat, tidak pernah berdoa tidak ada berkat. Itu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Jakarta. Nah, alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa. Nah, karena Tuhan menghendaki kita bersekutu dengan Dia. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa, karena Tuhan menghendaki kita bersekutu dengan Dia. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab pertama dalam Alkitab Kejadian pasal 3, di situ memberitahu kepada kita bahwa Tuhan setiap hari datang kepada Adam dan Hawa untuk bersekutu dengan mereka, untuk berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Nah, itu yang Tuhan Allah lakukan setiap hari. Tuhan bersekutu dengan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 8-9, mari kita baca ayat yang ke-8. Pada petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman, lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil laki itu, "Di manakah engkau?" Nah, kita melihat seperti yang kita ketahui setiap hari Tuhan datang bersekutu dengan Adam dan Hawa. Tetapi pada suatu hari
pada suatu petang, waktu Tuhan datang seperti biasa mau bersekutu dengan mereka, dan Hawa dan Adam mereka bersembunyi, oleh karena seperti yang kita tahu, keduanya sudah berdosa kepada Tuhan, di mana Hawa dan Adam makan buah di tengah-tengah Taman Eden itu. Jadi bila mereka makan buah itu, oleh karena ditipu oleh setan, keduanya mengetahui keduanya telah telanjang. Jadi bila Tuhan datang pada petang itu mau bersekutu dengan mereka, keduanya bersembunyi, sehingga Tuhan berkata dalam ayat ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, di sini kita melihat manusia bersembunyi, tetapi Tuhan mau bersekutu. Ini menunjukkan Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Itu alasan yang pertama mengapa kita berdoa. Alasannya Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Nah, yang seterusnya juga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, Wahyu 3 ayat 20, mari kita lihat dalam di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita dalam konteks jemaat di Laodikia. Tuliskan surat ini kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah pekabaran dari Dia yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa kamu tidak sejuk dan tidak panas juga. Alangkah baiknya kalau kamu salah satu daripadanya. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, aku akan meludahkan kamu. Kamu berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan suatu pun. Tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sangat melarat dan keadaan kamu sangat menyedihkan. Kamu miskin, telanjang dan buta. Oleh itu aku menasihati kamu, belilah emas daripada aku, belilah emas tulin supaya kamu menjadi kaya. Belilah pakaian putih supaya kamu yang telanjang serta memalukan itu. Belilah ubat juga untuk mata kamu supaya boleh melihat. Aku menegur dan menghukum orang yang aku kasihi. Oleh itu kamu harus sungguh-sungguh dan juga bertaubat daripada dosa. Dengarlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumahnya, lalu makan bersama-sama dia, dan dia makan bersama-sama aku. Mereka yang menang akan ku benarkan duduk di takhtaku, sebagaimana aku sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama-sama Bapakku di takhtanya. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat. Jadi di dalam teks yang kita baca ini, kalau kita melihat
khasnya dalam ayat yang ke-20, saya baca ulang. Dengarlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumahnya, lalu makan bersama-sama dia, dan dia makan bersama-sama aku. Di dalam ayat yang ke-20 ini, di sini menyatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati para jamaat di Laodikia. Kita tidak tahulah berapa lama Tuhan Yesus berdiri di pintu hati jamaat ini. Karena kalau kita melihat dari ayat yang kita baca, asnya dalam ayat ke-15 kita melihat di situ latar belakang jamaat ini, kehidupan jamaat ini dalam ayat ke-15. Aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa kamu tidak sejuk dan tidak panas juga. Alangkah baiknya kalau kamu salah satu daripadanya. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, aku akan meludahkan kamu. Nah, jamaat Laodikia ini seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini, jamaat ini tidak juga sejuk, tidak juga panas. Itu kehidupan rohani mereka, kehidupan mereka di dalam Tuhan, tidak sejuk, tidak juga panas. Itu suam-suam kuku. Jadi itu makanya Tuhan Yesus menunggu di depan pintu hati mereka, supaya mereka buka hati mereka untuk Tuhan, membenarkan hati mereka dibuka luas-luas untuk Tuhan. Ada masa bersekutu dengan Tuhan, karena jamaat ini mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka kata mereka kaya, tetapi di mata Tuhan mereka miskin. Mereka kata mereka cukup pakaian, tetapi di mata Tuhan mereka telanjang. Itu gambaran kehidupan rohani mereka. Jadi Tuhan Yesus menunggu jamaat di Laodikia ini membukakan hati mereka sekali lagi untuk Tuhan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus juga berdiri di pintu hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Jadi bila kita buka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan masuk. Mungkin pertama kali kita menerima Yesus itulah, bukan pertama kali kita menerima Yesus itulah pertama Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Jadi bila kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Itu alasan yang kedua mengapa kita harus berdoa, di mana setiap pagi Tuhan Yesus
berdiri di pintu hati kita, mengetuk untuk bersekutu dengan kita. Itu alasan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur Daud, di mana Mazmur Daud pasal 8 ayat keempat, dia berkata begini, apakah manusia, kata Daud, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dia mau bersekutu dengan kita. Jadi itu makanya Daud bila dia mengingat akan kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan manusia, itu makanya Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi ini alasannya mengapa kita harus berdoa, karena Tuhan mau bersekutu dengan kita. Kalau kita lihat tadi di dalam Mazmur Daud begitu banyak memberitahu kepada kita persekutuan intim Daud dengan Tuhan. Kalau kita melihat di situ. Nah, yang seterusnya, mengapa kita harus berdoa? Nah, yang kedua, karena kita merendahkan diri kita saat kita berdoa. Mengapa berdoa? Karena bila kita berdoa, kita merendahkan diri, merendahkan diri. Coba kita melihat dalam Mazmur 95. Kalau kita melihat dalam Mazmur 95, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ayat yang ke-7, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara Tuhan. Nah, dua sebab mengapa kita merendahkan diri saat kita berdoa. Nah, kalau kita melihat sebab yang pertama itu adalah sebab dialah Allah kita. Dan sebab yang kedua, kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, sebab yang pertama tadi, dialah Allah kita. Nah, kalau kita melihat sejarah umat Israel dari Abraham sampai pada hari ini, mereka hanya menyembah satu Allah, yaitu Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun pun Tuhan Allah berfirman kepada umat Israel. Kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, kalau kita lihat dalam Keluaran 20, kalau kita lihat, kemudian Allah berfirman, dan inilah firman-Nya, akulah Tuhan Allah kamu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu dijadikan hamba. Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain. Nah, itu kata Tuhan, sembahlah aku saja.
Jangan buat patung bagi diri kamu, patung yang menyerupai apa-apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun, karena akulah Allah, akulah Tuhan Allah kamu, dan aku tidak mau disamakan dengan apa-apapun. Aku menghukum orang yang membenci aku. Aku akan menghukum keturunan mereka hingga generasi yang ketiga dan keempat. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang yang mengasihi aku dan taat kepada hukumanku. Nah, kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan sudah awal-awal memberitahu mereka bahwa Dialah Allah yang membawa mereka dengan kuasanya, membawa mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Oleh itu kata Tuhan, jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja. Jadi walaupun Tuhan mengingatkan Israel supaya jangan sembah Allah lain, jangan sembah kepada Tuhan lain, tetapi waktu bangsa Israel itu meneruskan kehidupan mereka. Kalau kita melihat yang pertama, waktu Musa, saya ingat waktu Musa 40 hari di gunung untuk menerima hukum Tuhan. Waktu umat Israel melihat Musa tidak turun-turun dari gunung itu, mereka datang kepada Harun. Mereka kata, Musa yang memimpin kita, kemungkinan dia sudah mati lah. Jadi mereka minta supaya Harun buat satu patung dewa untuk mereka sembah. Jadi ringkas cerita, Harun pun minta mereka tanggalkan emas-emas mereka. Jadi Harun pun buat anak lembu emas. Itu yang disembah, bahala yang disembah oleh Israel. Nah, bila Musa turun dari gunung, wah, Musa sangat marah sehingga dia pecahkan lot batu itu, dan akibat dari pemberontakan Israel menyembah kepada dewa itu, lebih 3.000 umat Israel tewas. Tuhan menurunkan hukuman. Jadi di sini mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Itu makanya Daud dalam Mazmurnya mengingatkan umat Israel. Dia berkata, kalau kita lihat tadi, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di depan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Itu yang Daud memberitahu kepada bangsa Israel. Nah, yang kedua adalah kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Di sini juga Daud menyatakan bahwa Tuhan itu gembala, dan kita adalah umatnya yang disebut sebagai domba. Nah, kalau kita juga melihat dalam Mazmur Daud pasal 23, Daud juga menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi kita. Kalau kita melihat dalam Mazmur tersebut.
Nah, di dalam Matius pasal 9 ayat yang kedua, ayat yang ke-36, yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi waktu Yesus berkeliling dari satu tempat ke satu tempat dalam memberita Injil, dia melihat begitu banyak orang. Jadi waktu Yesus melihat orang banyak, wah, dia kasihan. Mengapa Tuhan Yesus kasihan? Karena mereka seperti domba yang tak punya gembala. Nah, begitulah kehidupan kita, saudara, bahwa tanpa Tuhan kita terlantar. Tanpa Tuhan kita digambarkan seperti seekor binatang domba yang tak punya gembala. Kita digambarkan seperti domba. Kalau kita melihat domba ini binatang yang lembut, binatang yang mudah diserang oleh binatang buas, binatang liar, karena dia lemah. Jadi oleh karena ada gembala yang menjaga, jadi domba itu dilindungi. Jadi itu makanya alasan yang kedua mengapa harus berdoa. Kita berdoa adalah untuk merendahkan diri, untuk berserah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Karena kita mendisiplin jiwa kita saat kita berdoa. Nah, ini satu disiplin, disiplin jiwa kita saat kita berdoa. Doa merupakan kegiatan rohani dan menuntut disiplin yang sungguh-sungguh atas kedagingan kita, sehingga menyatu di dalamnya. Nah, manusia lama tidak senang berdoa. Nah, manusia lama kita tidak senang berdoa. Maksud manusia lama, manusia kehidupan kita yang tidak percaya Tuhan. Tetapi bila kita percaya Tuhan, kita menjadi manusia baru, hidup lama sudah berlalu, hidup baru itu datang. Kita senang berdoa, kita rindu berdoa. Oleh itu, tindakan keinginan, oleh itu tundukkan keinginan manusia lama, luangkan waktu berdoa bersama Tuhan. Kalahkan keinginan manusia lama kita dan luangkan waktu dan masa berdoa kepada Tuhan. Ini satu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita, saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa doa itu adalah napas kehidupan rohani kita. Kurangnya kita berdoa berarti ada gangguan penapasan rohani kita. Jadi latihlah, disiplinkanlah jiwa kita saat kita berdoa. Ambil masa tiap-tiap hari berdoa kepada Tuhan. Kita melihat beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Musa ambil banyak masa berdoa, ambil masa banyak bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita melihat juga dalam kehidupan Daniel, dikisahkan bahwa Daniel 3 kali dia bersekutu berdoa bersama Tuhan. Jadi pentinglah kita disiplinkan diri untuk berdoa.
Jadi sampai di sini ibadah home sale kita pada malam hari ini. Ada 3 alasan mengapa kita berdoa. Yang pertama adalah di mana Tuhan mau bersekutu dengan kita. Yang kedua itu merendahkan diri. Yang ketiga itu kita mendisiplin jiwa kita saat kita berdoa. Jadi malam ini sebelum kita menutup home sale kita, mari kita doa. Kita doakan beberapa perkara pada malam ini. Kita terus doa untuk negara kita, untuk negeri, untuk bandar kita yang sampai hari ini kita masih dalam PKP oleh karena COVID-19. Kita doa terus agar Tuhan melindungi kita. Kita doa terus untuk para petugas di baris depan yang membenteras COVID ini, agar Tuhan yang melindungi mereka, bungkus mereka dengan darah Tuhan. Kita juga terus doa untuk anak-anak kita juga yang lama tidak datang ke bangku sekolah oleh karena hal tersebut. Kita doa agar mereka boleh belajar di rumah dengan baik. Kita doa sepanjang cuti tidak bersekolah ini, dimanapun anak-anak kita di rumah di manalah, kita doa Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Kita doa untuk jamaat yang sakit, yang kita tahu di mana saja Tuhan juga sembuhkan mereka. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang ajaib, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah dalam kami mengadakan home sale ini lewat siaran ini pada malam ini. Pada malam ini kami bersatu dalam doa kami. Pertama-tama ya Tuhan, kami serahkan negara kami, negeri, bandar, daerah kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar Tuhan yang melindungi setiap kami yang ada di negara dan negeri ini. Kami doa agar Tuhan jauhkan kami dari COVID-19, jauhkan kami semua dari kuasa kegelapan. Bapa Surgawi, kami juga ingatkan bagi para petugas, nurse, doktor, polis, tentera, dan pihak-pihak yang terlibat dalam membenteras COVID-19 ini, dimanapun mereka bertugas. Tuhan lindung, Tuhan jaga mereka, Tuhan jauhkan mereka dari penyakit. Tuhan beri kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Juga Bapa Surgawi, kami juga ingatkan seluruh jamaat yang tidak sempat beribadah ke gereja oleh karena PKP ini. Kami doakan agar jamaat terus teguh, terus kuat dalam iman mereka. Mereka terus rindu di dalam berdoa Tuhan. Mereka sentiasa ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, juga dalam merenungkan firman. Berkati umat-Mu Tuhan. Juga kami doa untuk anak-anak kami yang lama tidak menghadiri sekolah oleh karena
PKP ini. Kami juga serah mereka kepada Tuhan. Tuhan lindung, Tuhan jaga mereka. Waktu mereka belajar di rumah, kami berdoa agar mereka boleh belajar dengan baik. Jadikan mereka anak yang taat, anak yang baik, anak yang cinta, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah homesel kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Nah jemaat, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya kebaktian pada hari ini, jadi ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, malam doa kita itu yang akan diadakan ataupun yang akan live streaming pada hari Kamis malam jam 8 malam. Seterusnya kita ada cell group pada hari Sabtu juga akan live streaming pada 8 malam. Oke, kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dimanapun kita berada, bersama-sama duduk bersama. Dan seterusnya kita akan ada kebaktian kita seperti biasa. Kita akan bermula jam 9 pagi di live streaming kita di FB dan di YouTube. Jadi itu saja.